Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Danatara dan Prospek BRI, Mandiri, dan BNI. Apakah peluang atau bahaya? Untuk itu, nonton video ini hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Dan ingat, semua saham dan pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untuk rugi, kamu tanggung sendiri. Nah, saat video ini dibuat pada tanggal 21 Februari tahun 2025, banyak berita yang memberitakan terkait dengan isu Danatara dan dampaknya terhadap big banks alias saham-saham perbankan BUMN. Nah, kita lihat sekilas terkait apa itu Danatara dan bagaimana maksud serta mekanismenya. Kita kutip dari artikel Bright.id dengan judul Danatara Indonesia Raksasa Investasi Baru. Apa dampaknya bagi ekonomi dan pasar modal? Artikelnya sebagai berikut. Danatara Indonesia adalah lembaga pengelola investasi milik negara yang akan diluncurkan pada 24 Februari tahun 2025. Nama Danatara merupakan singkatan dari Daya Anegata Nusantara yang berarti kekuatan masa depan Nusantara. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan mengkonsolidasikan pengelolaan perusahaan-perusahaan milik negara atau BUMN dan mengoptimalkan manajemen dividen serta investasi pemerintah. Danatara akan mengambil alih kepemilikan pemerintah di berbagai BUMN utama termasuk Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, PLN, Pertamina, Telkom Indonesia, dan Main.id. Dengan pengalihan ini, Danatara diproyeksikan akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar US dollar atau sekitar 14.715 triliun, menjadikannya salah satu dana kekayaan negara terbesar di dunia. Danatara Indonesia akan bertindak sebagai lembaga pengelola investasi milik negara dengan beberapa peran utama. Yang pertama, mengelola dan mengoptimalkan aset BUMN. Danatara akan mengambil alih kepemilikan pemerintah di beberapa BUMN strategis seperti BRI, Mandiri, BNI, PLN, Pertamina, Telkom Indonesia, dan Main.id. Tujuannya adalah mengoptimalkan manajemen dividen dan investasi sehingga BUMN dapat lebih fokus pada ekspansi dan efisiensi operasional. Nah, dari poin ini kamu bisa memperoleh informasi bahwa Danatara ini nantinya akan mengoptimalkan manajemen dividen dan investasi. Jika kamu lihat pada tahun 2024 barusan, ini merupakan artikel yang saya kutip dari CNBC Indonesia, yang mana menjelaskan bahwa BUMN yang menyetorkan nilai dividen tertinggi di tahun 2024 adalah BRI sebesar 25,7 T, Mandiri 17,1 T, dan Main sebesar 11,2 T. Ada juga Pertamina 9,3 T, Telkom 9,2 T, BNI 6,2 T, PLN 3 T, dan lain sebagainya. Itu artinya Danatara ini nantinya akan bertindak sebagai perusahaan yang mengoptimalkan manajemen dividen yang akan dibagikan oleh BUMN itu sendiri dan tentunya diharapkan bisa berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia baik secara umum maupun secara khusus. Sehingga nantinya BUMN itu bisa lebih fokus kepada ekspansi dan efisiensi operasional. Kedua, berinvestasi dalam proyek-proyek prioritas. Danatara akan mengalokasikan dana untuk proyek-proyek berdampak tinggi, terutama di sektor energi terbarukan, manufaktur maju, produksi pangan, infrastruktur digital. Poin ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Targetnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada tahun 2029 dengan investasi yang lebih produktif. Danatara akan beroperasi mirip seperti Temasek Holding Singapura yang sukses mengelola portofolio investasi negara untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Nah, kita tunggu saja untuk dampaknya seperti apa ke depannya. Diharapkan tentunya Danatara ini bisa berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% setahun. Tentunya dengan memaksimalkan berbagai sumber daya yang mereka miliki. Mengingat Danatara ini akan menjadi salah satu perusahaan terbesar dengan aset yang dinilai sekitar 14.715 triliun rupiah. Tentu saja untuk mengelola Danatara ini banyak memiliki sentimen positif dan negatif. Kita tentu bisa berkaca dari masa lalu di mana banyak perusahaan-perusahaan yang memiliki kesan negatif terkait pengelolaan dana investasi. Tapi semoga saja untuk Danatara ini bisa berdampak positif. Tentu saja untuk melihat apakah hasilnya positif atau negatif, kita butuh pembuktian. Untuk itu, mari kita tunggu saja sepak terjang Danatara Indonesia ini terhadap perekonomian Indonesia. Terutama untuk pasar modal itu sendiri, kita berharap tentunya bisa berdampak dengan lebih baik lagi dan tentunya memajukan Indonesia secara keseluruhan.
Ada juga beberapa peran Danatara yaitu seperti restrukturisasi dan merger perusahaan, mengelola modal dan dana investasi jangka panjang, menjaga tata kelola dan transparansi, dan lain sebagainya. Di sini dicantumkan bahwa pembentukan Danatara Indonesia menandai era baru dalam pengelolaan investasi negara dengan model yang lebih profesional dan berorientasi jangka panjang. Dengan mengelola aset BUMN strategis serta mengoptimalkan investasi di sektor-sektor prioritas, Danatara berpotensi menjadi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun tantangannya seperti tata kelola, transparansi, dan potensi intervensi politik masih perlu diantisipasi. Bagi investor, penting untuk menganalisis dampak Danatara terhadap saham-saham BUMN dan sektor terkait. Jika pengelolaannya efektif, maka BUMN yang berada di bawah kendali Danatara bisa mengalami peningkatan kinerja, membuka peluang cuan di pasar saham. Namun tetap waspada terhadap dinamika kebijakan dan perubahan struktural yang dapat mempengaruhi pasar modal dalam jangka panjang. Diversifikasi dan riset yang matang tetap menjadi kunci sukses dalam berinvestasi. Nah, itu merupakan kesimpulannya, di mana kita harus melihat dari dua sisi. Jika pengelolaannya efektif, tentu akan berdampak kepada kinerja untuk perusahaan-perusahaan BUMN itu sendiri dan tidak terlepas dari saham big bank seperti BRI, Mandiri maupun BNI. Tapi di sisi lain ada juga potensi risiko yang harus kamu waspadai dan kamu pertimbangkan agar supaya kamu bisa memitigasi dan memiliki skenario terburuk untuk mengantisipasi hal itu apabila terjadi. Sebagian dari kamu tentu pernah baca informasi yang beredar di media sosial terkait dengan seruan untuk memindahkan uang mereka dari bank BUMN ke bank swasta. Saya kutip artikel ini dari kompas.com. Seruan ini digaungkan setelah Presiden Prabowo Subianto berencana akan meluncurkan BPI Danatara pada Senin 24 Februari tahun 2025. Pasalnya, Danatara akan mengelola aset bernilai miliaran dolar Amerika Serikat dari perusahaan-perusahaan BUMN termasuk perbankan. Beberapa warganet khawatir akan adanya penyalahgunaan dan potensi kegagalan investasi. Lantas, benarkah Danatara akan berpengaruh terhadap uang nasabah di perbankan BUMN? Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada mengatakan bahwa tidak ada alasan mendasar untuk memindahkan dana ke bank non-BUMN hanya karena keberadaan Danatara. Menurutnya, keberadaan Danatara sebagai pengelola investasi alternatif tidak serta-merta mengganggu kinerja bank-bank BUMN. Jika ada kekhawatiran terkait tata kelola atau efisiensi bank BUMN, itu bukan isu baru. Dari dulu pun sudah ada diskusi mengenai hal itu. Alih-alih khawatir dengan keberadaan Danatara, nasabah lebih perlu mempertimbangkan faktor fundamental seperti keamanan dana, layanan, dan kemudahan transaksi, bukan sekedar sentimen sesaat. Sementara potensi korupsi atau penyalahgunaan bukanlah isu baru dalam pengelolaan dana publik di Indonesia. Akbar menyebutkan kekhawatiran nasabah dengan memindahkan uang mereka tidak terlalu berdampak signifikan terhadap bank BUMN. Dari dulu juga begitu, BUMN jadi alat politik, jadi sapi perah, dan lain-lain. Jika melihat tren ke depan, kekhawatiran tersebut masih akan tetap ada, tetapi dampaknya terhadap stabilitas perbankan belum tentu signifikan. Ia menjelaskan bank BUMN memiliki peran strategis dalam sistem keuangan nasional. Dengan begitu, selama fundamentalnya tetap kuat, pemindahan dana ke bank swasta lebih bersifat reaksi sesaat daripada kebutuhan rasional. Seruan untuk memindahkan uang ke bank swasta kurang tepat jika hanya didasarkan pada kekhawatiran akan Danatara. Stabilitas dan keamanan dana lebih ditentukan oleh regulasi serta pengawasan perbankan, bukan hanya status kepemilikan bank. Sebaliknya, nasabah sebaiknya mempertimbangkan faktor-faktor objektif seperti layanan, keamanan, dan efisiensi dalam memilih bank. Nah, itu artinya dari berita terkait Danatara ini kita sebenarnya memiliki berbagai informasi yang mungkin bisa dikatakan sedikit keliru di mana terkait akan berdampak signifikan terhadap bank BUMN. Memang mungkin akan ada dampaknya, tapi kita tidak tahu apakah signifikan atau tidak. Dan dampaknya itu kita tidak tahu juga apakah akan dampak positif atau dampak negatif. Intinya kita harus menunggu sepak terjang Danatara ini dulu sebelum menentukan apakah dampaknya positif atau negatif. Untuk itu penting bagi kita untuk melakukan filter terkait berbagai informasi yang kita peroleh di media sosial agar supaya hal itu tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi kita dan kita bisa melakukan analisa dengan lebih objektif berdasarkan fakta dan data yang ada. Sekarang kesimpulannya, bagaimana prospek Danatara ini akan berpengaruh terhadap Mandiri, BRI maupun BNI? Tentu saja untuk menjawab pertanyaan itu kita membutuhkan fakta dan data, dan mengingat ini baru dibentuk sehingga belum ada historikal terkait pencapaian yang berhasil mereka kerjakan atau mereka capai.
Untuk itu, menurut saya pribadi, kita harus menunggu setidaknya dalam beberapa waktu ke depan untuk melihat dampak Dana Tara ini terhadap saham-saham perbankan seperti BRI, Mandiri, maupun BNI. Tujuannya tentu untuk meningkatkan kinerja, tapi kita pegang saja kuncinya, yaitu kita balik kepada fundamental perusahaan-perusahaan ini. Apakah setelah diadakannya pembentukan Dana Tara ini, fundamentalnya akan berubah atau tidak? Itu saja yang kita lihat ke depannya. Kita tidak perlu terlalu terpengaruh terhadap berbagai isu yang berkembang di media sosial, tapi kita lihat saja kepada fundamental perusahaan. Apakah tetap kokoh atau tidak? Apakah kinerjanya meningkat atau tidak? Dan bagaimana prospek ke depannya terkait kinerja yang mereka hasilkan saat ini. Dengan melakukan berbagai analisa berdasarkan fakta dan data yang ada, kita jadi tidak terlalu terpengaruh terhadap berbagai isu yang beredar dan keputusan investasi kita bisa lebih objektif. Tentu saja dengan juga mempertimbangkan terkait potensi risiko yang bisa kamu hadapi. Saya selalu mengatakan bahwa pertimbangkan kondisi terburuk yang bisa terjadi agar supaya kamu bisa melakukan antisipasi sebelum hal itu terjadi. Kita tidak tahu ke depannya apakah bisa lebih baik atau lebih buruk, tapi yang jelas kita bisa melakukan apa yang bisa kita kontrol, yaitu memitigasi risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan yang bisa kita peroleh. Semoga video ini bermanfaat ya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.